Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indah Anggraini, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Salam Yusuf. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 2 Bonggeng, di mana sebagai pimpinan di tempat saya bertugas. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjadi pimpinan? Kalau ditinjau dari dilema etika, ini saya harus memilih antara dua kebenaran yang saling bertentangan. Jika itu ditanya tentang rujukan moral, ya kita harus memilih antara benar dan salah. Pasti selama ini selalu ada yang seperti itu gitu Pak? Ya, kemungkinan juga ada, soalnya itu merupakan suatu permasalahan yang ada di dalam setiap jenjang pendidikan seperti ini. Oke, baik. Kemudian kalau Bapak mendapatkan masalah seperti itu, ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Melihat kasus yang ada, ya, yang kasusnya apa dulu, gitu. Jadi ini perlu adanya, kemudian dengan kasus itu kita pertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. Jadi menganalisis kasusnya terlebih dahulu ya Bapak. Iya. Kemudian kira-kira kalau ada seperti itu, prosedurnya apa ya Bapak yang biasanya Bapak lakukan untuk menghadapi masalahnya? Tentang gini, untuk prosedur menghadapi permasalahan yang ada, paling nggak kita rundingkan dengan beberapa staf yang ada, bagaimana langkahnya. Soalnya kita harus keputusan bersama. Pak, itu apa hal efektif yang dapat mempengaruhi Bapak dalam mengambil keputusan? Tentang keputusan ini, paling nggak kita harus bersama dengan staf, kemudian pihak-pihak yang terkait, sehingga nanti dalam mengambil keputusan itu kita tidak salah langkah. Siap. Kemudian kalau dalam hal tersebut Bapak kira-kira ada tantangannya Bapak dalam mengambil keputusan? Permasalahan tersebut mempunyai banyak hal lagi ya yang harus diselesaikan. Dan penyusunan terhadap hal-hal yang baru tentu harus kita pikirkan sehingga nanti bisa menghasilkan keputusan yang sangat menguntungkan bagi siswa atau bagi sekolah. Kemudian kalau dalam pengambilan keputusan itu biasanya Bapak itu ada jangka waktunya atau tidak ya Pak? Misalkan saat itu juga atau beberapa hari kemudian? Tergantung pada permasalahannya. Kalau permasalahan itu kita anggap lebih mudah, mungkin saat itu sudah kita bisa putuskan. Tapi seandainya dalam pengembangan keputusan atau itu mengalami kesulitan, ya kita minta jangka waktu untuk melakukan itu. Jadi bergantung dengan masalahnya nih Bapak. Ya. Selama ini tadi kan Bapak sudah menyebutkan banyak hal-hal nih Pak ya. Kira-kira kira-kira faktor apa saja Bapak yang faktor atau siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Keputusan ini, dalam pengambilan keputusan ini banyak hal yang kita libatkan di sana. Di antara mungkin dari staf, kemudian dari warga sekolah itu sendiri, sehingga ini perlu untuk diajak mengambil kebijakan tersebut. Yang terakhir ya Bapak ya. Ya. Kalau pengambilan keputusan dalam selama ini Bapak menjadi pimpinan itu apa sih Pak hal penting atau pelajaran yang berharga bagi kami dalam melaksanakan pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan itu melihat dari berbagai sudut pandang, kita mengambil yang paling baik dampaknya bagi semua orang. Terutama yang kita utamakan adalah kepentingan siswa itu sendiri. Jadi kepentingan siswa itu yang utama. Iya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indah Anggraini, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 2 Bonggeng, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Sri Indayani selaku Kepala SMP Negeri 2 Pemlaki. Yang alhamdulillah tahun ini Ibu Sri Indayani lolos sebagai Kepala Sekolah Penggerak, Ibu. Alhamdulillah, betul sekali Bu Putri. Oke, selamat Ibu Iin. Apa kabarnya Bu Iin? Baik Ibu dan sehat. Terima kasih. Oke Bu, pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi mengenai pengambilan keputusan. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi? Baik Bu, dalam setiap kasus yang terjadi di sekolah, tentunya kita nggak bisa harus memvonis bahwa ini adalah dilema etika atau ini adalah rujukan moral. Tentu harus ada tahap-tahap untuk menentukannya itu, untuk pengujiannya itu Bu. Oh itu Bu, jadi ada tahapannya Ibu. Ya, Anda. Bagaimana Ibu menjalankan keputusan, terutama dalam kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, untuk menentukan sebuah keputusan yang
berhubungan dengan benar dan yang mengandung nilai kebajikan, tentunya saya selalu mempertimbangkan hal itu untuk kebutuhan murid dulu, Bu. Untuk saya tentukan kebutuhan murid dulu. Dan untuk yang kebutuhan yang lainnya, tentunya misalkan saya mengambil keputusan A, misalkan ini benar, keputusan B juga benar, tetapi tetap saya pertimbangkan mana yang lebih penting untuk siswa. Biasanya kami seperti itu. Kemudian, misalkan itu adalah pertimbangan kami selaku kepala juga tidak bisa langsung memvonis sendiri, tetapi saya juga perlu mempertimbangkan orang-orang yang di sekitar kami, terutama di situ ada Wakasek, ada guru BK, dan kalau memang perlu, itu adalah kasusnya yang rumit, saya juga tidak segan untuk meminta pertimbangan dengan instansi luar, dan ini instansi luar itu adalah instansi di atas lembaga kita, yaitu unsur dari Dinas Pendidikan. Oke, terima kasih. Kemudian kalau seperti itu, Ibu, itu kan tadi sudah langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini, ya Bu ya. Kemudian hal apa saja yang Ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal yang sudah efektif, kita bisa mengatakan pengambilan keputusan itu efektif kan kalau kita sudah melakukan refleksi dan keputusan itu sudah kita ambil, kemudian setelahnya kemudian kita pelajari, ternyata hal itu kemarin keputusan yang kemarin adalah begini, ini hasilnya begini, yang kemarin begini hasilnya begini. Hal-hal yang bisa mengatakan itu efektif itu adalah setelah kita melakukan refleksi tadi ya Bu ya. Kemudian yang sangat saya rasakan sangat efektif itu adalah dalam menentukan sebuah keputusan, meskipun kita seorang kepala sekolah tetap harus memperhatikan beberapa hal, terutama yaitu unsur-unsur yang ada di lembaga kami seperti Wakasa, kemudian lingkungan di sekitar kita, kemungkinan itu adalah pengurus komite, karena komite juga tahu kondisi di sekolah kami dan hubungannya dengan masyarakat di sekitar kami. Ibu, nah selama ini Ibu, apakah ada tantangan dalam Ibu mengambil keputusan untuk menangani hal tersebut, Bu? Tantangan ada sih Bu, tantangannya misalkan saya mengambil sebuah keputusan, ternyata kita tidak tahu bahwa keputusan itu ternyata di belakangnya ada kepentingan tertentu. Nah ini akan menjadi sebuah tantangan buat kami. Kenapa? Karena keputusan yang kita ambil tadi misalkan sudah sesuai dengan peraturan. Namun di belakang kasus itu ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Nah itu adalah kita anggap sebagai tantangan buat kami. Karena dalam hal ini kita dianggap sudah menjalankan keadilan, ternyata ada hal lain yang di luar kepentingan sekolah, tetapi dia punya kepentingan sendiri. Nah, dalam hal seperti ini, tetap yang saya atau yang kami bangun di lembaga kami adalah selalu mengedepankan yang kepentingan untuk siswa, Bu. Itu yang selalu kami dahulukan. Oke, kepentingan untuk siswa, Ibu. Kemudian itu kalau dalam menanganinya, itu biasanya Ibu ada jangka waktu tertentu atau langsung saat itu juga penyelesaiannya, atau apakah memang harus melewati proses prosedur yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya? Iya, kalau tentang ini suatu permasalahan bisa diselesaikan secara langsung atau melalui suatu prosedur atau dalam jangka waktu tertentu, itu kita melihat dari jenis kasusnya, Bu. Kalau kasusnya misalkan sederhana, ya seketika itu setelah kita rundingkan dengan beberapa pihak tadi, kita bisa untuk mengambil keputusan itu. Namun jika sebuah kasus itu rumit, kasusnya itu melibatkan banyak instansi di luar lembaga kita, maka kita tidak bisa mengambil keputusan itu secara langsung dalam waktu 1, 2, dalam waktu 1 minggu tidak. Tetapi kita harus merundingkannya dan mengambil beberapa kebijakan masukan dari instansi yang ada di luar kita tadi, seperti itu. Jadi tergantung dari jenis mudah atau rumitnya sebuah kasus untuk menentukan ini dijadwalkan atau durasi waktunya penentuannya, seperti itu. Tadi kan sudah Bu In sebutkan ada orang lain di balik juga mendukung keputusan yang Bu In ambil. Apakah ada faktor lainnya juga, Ibu? Selain faktor yang tadi itu ada Bu, iya ada. Seperti misalnya kasus keluarga yang memiliki kasus. Misalkan kita menangani sebuah kasus siswa, otomatis kan pihak keluarga kan juga punya andil dalam menangani sebuah kasus itu. Selain kita sebagai guru, kemudian kasus yang terlibat di siswa itu, seperti itu, Bu. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Selama Ibu mengambil keputusan kasus-kasus tersebut, kira-kira itu pelajaran apa sih Bu yang bisa Ibu sharingkan ke kita dalam pengambilan keputusan dilema etika ataupun rujukan moral? Iya, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu satu, dalam menentukan sebuah keputusan atau kebijakan, meskipun kita punya kewenangan sebagai kepala sekolah, tetap kita harus mendengarkan suara dari Wakasek, setidaknya kemudian guru BK yang terlibat, kemudian unsur yang ada di luar lembaga kita. Unsur di luar lembaga kita itu bisa berupa komite sekolah atau instansi di atas kita, yaitu Dinas Pendidikan. Tuh. Yang kedua, yang perlu diperhatikan lagi yaitu bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus selalu mengedepankan keberpihakan hasil keputusan itu adalah untuk kepentingan siswa. Seperti itu.
Oke, terima kasih Bu Iin atas waktu yang diberikan. Sharingnya sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terima kasih waktunya. Semangat ya Bu untuk Kepala Sekolah Penggeraknya. Semoga sukses. Amin. Terima kasih Bu Putri. Salam sukses juga untuk Bu Putri. Semoga kedepannya lebih menjadi guru-guru hebat untuk Indonesia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sehat-sehat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan dengan Bapak Adi Sulistyo. Beliau merupakan kepala dari SDN Krian 1. Bapak, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak, ini bisa mengenai pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama Bapak memimpin. Bagaimana Bapak mengidentifikasi antara kasus dilema etika maupun rujukan moral? Ya. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, memang kita harus kadang memang mundur, ya, dalam langkah kita untuk mencari ataupun menentukan keputusan. Yang pertama yang menjadi dasar kita adalah prinsip dari kepala sekolah itu sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila memang tidak bisa diselesaikan atau membutuhkan bantuan dan dukungan, maka yang pertama kita panggil adalah seluruh dewan guru. Ya, dewan guru kita ajak untuk berbicara untuk mengenai masalah ini. Dan apabila di dewan guru kita masih belum menemukan suatu solusi untuk mengatasi masalah ini, baru kita lapor dinas ataupun ke kelurahan kita. Itu yang paling utama kita lakukan. Itu langkah-langkahnya. Jadi pertama dari kita sendiri, yang kedua dengan mengawal seluruh anggota dewan guru, dan yang ketiga kalau memang itu masih belum bisa kita temukan, maka selanjutnya adalah menjadi dari instansi yang lebih tinggi dari kita, baik itu dari Korwil ataupun dari dinas. Ya. Jadi seperti itu Bapak ya, tadi pengambilan keputusan itu jadi memang ada latar-latarnya. Bukan langsung dari Bapak sendiri, tapi ada dari misalkan apa namanya ini dewan guru, kemudian dari yang itu dari kita. Ya, kalau menurut Bapak hal efektif yang Bapak lakukan selama pengambilan keputusan itu apa saja? maksudnya ada efektif. Ya apa saja hal efektif yang bisa misalkan satu kasus gitu. Ya. Jadi Bapak itu hal efektif apa yang pengambilan keputusan itu lebih tepat? Oh gitu. Apa saja? Misalkan. Hal yang pertama kita adalah dasar dari perundangan. Nah, dari perundangan itu arahnya kemana? Apa itu masalah tersebut? Nah, kalau memang kita sudah menemukan arah dari masalah tersebut dan kemudian sudah terukur dengan undang-undang, maka itu yang harus kita jalankan. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, ya secepatnya kalau memang keinginan untuk ataupun masalah tersebut memang harus secepatnya diselesaikan, nah, otomatis harus memang seorang pimpinan mencari cara bagaimana supaya masalah ini kasusnya selesai. Ya, itu kan pastinya kan seperti itu ya. Jadi kita tidak harus menunda-nunda suatu masalah. Jadi kalau memang bisa diselesaikan secepat mungkin, ya kenapa kita harus tenggelam? Ya, itu paling tidak kan seperti itu. Kemudian pasti kan Pak dalam menangani suatu permasalahan, itu ada tantangannya. Nah, tantangan terbesar yang pernah Bapak alami itu yang bagaimana ya Bapak? Tantangan yang paling besar kita alami pada saat mengalami tentu saja dari pihak lawan kita yang kita ambilkan keputusan itu terkadang hal seperti itu kurang tepat bagi dia ataupun kurang pas bagi dia ya. Tapi bagi kita kalau memang sudah arahnya ke situ betul dan kemudian memang sesuai dengan prosedur kita betul. Dalam mengambil keputusan itu Bapak tadi sudah menjelaskan kira-kira waktu untuk mengambil keputusan itu apakah langsung saat itu apa ada proses-proses prosedur yang harus Bapak lewati? Melihat dari besarnya kasus yang mungkin kita tahu, ya kalau memang membutuhkan suatu keputusan yang harus diambil di saat itu juga, maka sedapat mungkin keputusan itu harus diambil pada saat itu juga. Ya, dan kalau memang tidak bisa dalam waktu tersebut tidak bisa, maka kita harus mencari bantuan tadi kepada bagaimana caranya. Kemudian kalau memang kok masih belum bisa, maka kita sampai dengan tahap kita konsultasi dulu. Jadi kita sampaikan kepada orang ataupun dengan lawan yang kita tadi, maksudnya itu permasalahan itu. Nah, ini akan kita hubungkan dulu dengan pihak terkait. Kalau memang itu kita membutuhkan bantuan dari mereka. Tetapi kalau masih bisa diselesaikan di saat itu juga, maka jangan sampai masalah itu berlarut ataupun sampai dengan waktu yang lama. Itu. Dari Pak, kalau seperti itu kira-kira itu biasanya kan banyak ada beberapa faktor dan kira-kira itu faktor apa saja dan siapa di balik Bapak itu mengambil keputusan atau misalkan Bapak itu mengambil keputusan itu tadi dengan berkolaborasi bersama dewan guru atau bagaimana? Itu faktor-faktor lainnya itu apakah ada Bapak yang seperti itu? Faktor utama selain itu, kalau itu otomatis yang paling kita pahami adalah yang kita jadikan pedoman itu selain dari keputusan bersama kita ya kalau masing-masing kita akhirnya kita dengan perundang-undangan ya dengan perundang-undangan. Nah, kalau memang masih bisa diselesaikan dengan dewan guru kalau memang tidak aturan kita pada perundang-undangan di luar
harus konsultasi ataupun harus memikirkan dulu ya dasar yang kita pakai untuk membuat keputusan itu apa. Jadi tidak hanya sepihak dari seorang pimpinan. Iya. Siap, Pak. Nah, kalau sudah seperti itu, Bapak, sekarang itu kami ingin mengetahui pengalaman berharga Bapak dalam pengambilan keputusan ini ya selama Bapak menjadi pemimpin itu apa saja Bapak untuk kita itu nanti dalam mengambil keputusan itu tidak salah langkah. Oke. Kalau ini memang mungkin bisa dijadikan suatu kasus atau suatu permasalahan. Ada seorang anggota dewan guru kita, rumahnya jauh, ya. Dengan rumah yang jauh tersebut, dia menginginkan untuk pindah. Sebenarnya peluang pindah itu masih ada. Nah, sedangkan menurut undang-undang, kalau dia pindah, maka sekolah tidak memiliki tenaga untuk menggantikan dia. Ya, sedangkan untuk peraturan perundang-undangan kita tidak diperkenankan untuk mengambil tenaga baru. Nah, dengan permasalahan seperti ini, maka dasar yang kita pakai yang mana? Ataupun keputusan ini harus diambil yang mana? Kita mengedepankan orang tersebut atau anak itu sesuai dengan rasa belas kasihan dan sebagainya, mungkin kita kasihan biar rumahnya jauh, ya. Tapi menurut undang-undangan dia tidak bisa, dan kita pun tidak bisa mengambil keputusan ataupun mengambil tenaga sebagai pengganti dia. Nah, mau nggak mau, ya otomatis keinginan orang tersebut harus kita kalahkan. Ya, karena memang itu seandainya peraturan itu tidak berubah, misalnya kemudian maka masih diberi peluang bagi dia untuk pindah ke tempat yang mungkin lebih dekat. Itu mungkin permasalahan yang pertama. Itu yang kedua juga kalau memang itu ya dengan undang-undang kita diberi kesempatan untuk bekerja bermanapun, ya, tetapi sesuai dengan jarak tempuh kemudian biaya dan sebagainya. Seorang pegawai itu akan membutuhkan paling tidak kalau bisa dekat. Nah, sama-sama berkepentingan. Nah, dari sini mana yang harus dikedepankan ataupun yang harus dimenangkan dari dua sisi ini. Nah, secara otomatis maka dia harus memilih, harus mau ditempatkan di mana pun, meskipun dia tempatnya dekat itu juga. Gitu. Nah, ini kan suatu permasalahan yang sama-sama tidak bisa dipikir, ya. Ini juga dampaknya, ya, kalau orang itu pindah maka tempat ataupun kadang-kadang tempat dinas yang jauh itu kadang kan masih akhirnya kekurangan tenaga. Jadi kalau pernah di ruang seperti itu, tapi akhirnya berbondong-bondong main diri ke rumahnya sendiri semua. Oke, itu. Ini Bapak, ya itu saja sharing dari pengalaman Bapak. Saya terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya juga, bagi rekan-rekan juga nanti. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Waalaikumsalam.